Bikom, Bincang Kominfo Santi. Halo Sobat Buleleng, bertemu lagi bersama kami. Saya Dewi Lestari dan saya Delia dalam Bikom, Bincang Kominfo Santi, episode kedua, 12 September 2023. Nah, untuk semeton yang masih belum tahu apa itu Bikom, Bikom atau Bincang Kominfo Santi adalah upaya pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng dalam menyebarluaskan informasi pembangunan di Kabupaten Buleleng melalui podcast yang tayang setiap hari Selasa pada channel YouTube resmi Pemka Buleleng. Nah, Bikom sendiri senantiasa menghadirkan narasumber yang ahli dan berwenang untuk menjawab keingintahuan semeton tentang giat pembangunan di Kabupaten Buleleng, dan semeton Buleleng dapat aktif berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan melalui media sosial Pemka Buleleng baik pada Facebook, Instagram, TikTok maupun Twitter. Baik, semeton Buleleng, episode kali ini Bikom akan menghadirkan dua orang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama yaitu Bapak DRS Dewo Made Sudiarte MSI. Beliau selaku Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau disingkat Disdagperinkop UKM. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di STPDN dan S2 Ilmu Manajemen di Universitas Udayana. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Kasubag Anggaran Setda Buleleng, pernah menjabat sebagai Kabid Sosbud Bapeda Buleleng, kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, Bapak Kadis. Om Swastiastu. Apa kabar sore ini, Bapak? Baik dan sehat selalu. Sehat selalu. Astungkare. Sudah siap, Bapak, untuk Astungkare. kita tanya-tanya? Oke. Baik. Sama-sama, Untuk terima kasih dan selamat siang ya. Ya, Selamat siang. Ya, siang menjelang sore, Bapak. Pendengar Iya. dan pemirsa channel apa tadi? Channel Bikom. Iya, Bikom. Bikom ya. Iya, Bincang Kominfo Bincang Santi. Kominfo Santi. Semoga ini betul-betul bisa menjadi ruang UMKM bisa tumbuh maju dan bersama tentu dengan pemerintah dan komunitas. Terus semangat. Ya, terima kasih semangatnya Bapak Kadis. Kemudian ada narasumber yang kedua yaitu Bapak Gede Pasek Reksa Saputra SM. Siap, Ibu. Beliau pemilik usaha PT Adiputra Buana Raja Ya. dan PT Agritekno Mandala Solusi. Ya. Jadi usaha ini fokus bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, mulai dari budidaya, pemanfaatan teknologi untuk pertanian, edukasi, marketplace, dan jual beli hasil bumi. Selamat siang menjelang sore, Bapak Gede Paksa Reksa Saputra. Siap. Yang panggil beli pasak saja. Beli pasak saja. Gak Oke, lebih muda baik. ini. Masih muda. Singa nih. muda ini. Singa muda, baik. Dan semeton Buleleng dimanapun Anda berada, untuk membuka podcast kita langsung saja kita menuju kepada Bapak Kadis Dagperinkop UKM ya. Baik Bapak Kadis, seperti kita ketahui nih Pak, di Buleleng itu banyak sekali ada penggiat UKM Pak ya, usaha kecil menengah. Dan sejalan dengan hal tersebut, belum lama ini Bapak PJ Bupati menggagas Buleleng untuk menjadi kabupaten UKM Bapak. Nah, mengapa sih Pak UKM ini dianggap penting untuk pembangunan di Buleleng di samping sektor-sektor lainnya? Baik ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita tahu bersama bahwa UMKM ini adalah merupakan saat ini menjadi buffer stok ekonomi, menjadi tulang punggung ekonomi saat ini secara nasional, bahkan secara global pun itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu memang sudah diprediksi bahwa UMKM inilah menjadi penopang kuat perekonomian secara global termasuk nasional. Kenapa? Karena hampir 65% dari PDRB kita itu adalah dari UMKM. Hampir 99% lebih pelaku UMKM itu adalah merupakan tenaga kerja secara nasional. Artinya UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar dan nanti menjadi penopang ekonomi kita. Dan kita tahu bersama bahwa
beberapa kali kita menghadapi krisis ekonomi, ya, termasuk ada pandemi COVID lalu, ya, yang selalu tampil menjadi penyelamat kekuatan ekonomi kita adalah UMKM. Terbukti kemarin di pandemi COVID, UMKM. Nah, ini menggambarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati kita, bahwa kenapa UMKM itu menjadi sangat penting dan strategis untuk berkembang dan dikembangkan ke depan, tentu ya karena dari sisi aspek kontribusi sektor, ya, dan geliat pergerakan UMKM yang sudah tumbuh baik itu akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan kita, daerah kita, termasuk juga memberi kontribusi yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan secara nasional. Menurut itu tingkat kewirausahaannya secara nasional kita kan masih di angka kurang dari 4%, 3,8 sekian persen tingkat kewirausahaan nasional. Itu artinya bahwa perlu terus didorong, dikembangkan untuk betul-betul UMKM ini dari hulu sampai dengan hilir bergerak secara optimal untuk menjawab apa yang menjadi program pemerintah kita, khususnya dalam rangka pengembangan hilirisasi komoditi-komoditi unggulan kita, termasuk juga di daerah. Baik Bapak, sebelum lanjut nih Pak, saya penasaran Pak, apakah ada perbedaan antara UKM dan UMKM Bapak? Dan kaitannya mungkin dengan pembangunan di Buleleng itu antara UMKM dan UKM itu sama Bapak? Ya, jadi begini, sekarang kan sudah ada namanya PP 21 tahun 2007 ya, tahun 2021 tentang pemberdayaan, perlindungan, dan kemudahan akses bagi UMKM. Jadi kalau berbicara UMKM itu besarannya yang membedakan tentunya di aspek permodalan. Nah, yang menjadi fokus dan kebijakan pemerintah kita di daerah itu adalah rangka khususnya pengembangan sektor-sektor mikro, ya. Jadi kalau sektor mikro itu dia dari sisi klasifikasi modal dan asetnya itu sampai dengan 2 miliar. Itu ada mikro. Ya, kalau sudah berkembang di kelas kecil, menengah apalagi besar itu sudah melampaui dari sisi akses aset dan permodalannya. Sehingga nanti menjadi fokus pemerintah sekarang adalah bagaimana menemukan UKM-UKM kita yang ada di sektor mikro ini, ya, yang masih berada di sektor mikro atau mungkin belum menjadi pelaku UMKM. Hanya baru ingin menjadi pelaku UMKM. Hanya baru belajar buat produk. Hanya baru belajar untuk memasarkan produknya baik secara konvensional maupun secara digital. Hanya coba-coba. Nah, ini yang kita akan tetap dorong ke depan agar kewirausahaan kita di daerah kita semakin meningkat. Nah, perbedaannya tadi adalah bagaimana kita memaksimalkan peran pemerintah daerah untuk bisa nanti lebih fokus mendorong UMKM terutama di sektor mikro. Karena kalau sudah dia sektor kecil, di usaha kecil, menengah apalagi besar, itu mereka sudah bisa bergerak dan berjalan secara lebih mandiri. Nah, kalau untuk yang sampai aset sampai 2 miliar tentunya ini kan perlu tadi di dalam undang-undang PP 7 2021 kan perlu dukungan, support, dan dampingan dari sisi aspek kemudahannya untuk mendapatkan perizinan, dampingan kemasan dan seterusnya sampai pemasaran. Kemudian juga perlindungan hukumnya, termasuk juga lebih banyak nanti diberikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan, fintech atau pendampingan. Jadi disitulah peran kita sesuai tusi kami di Dinas Dagpenkop UKM adalah bagaimana mengembangkan atau meningkatkan UMKM agar lebih banyak lagi UMKM naik kelas. Nah, UMKM naik kelas ini apa artinya? Jadi dia tidak hanya di kelas 1 saja. Jadi dia harus naik, berkembang terus. Berkembang apanya? Banyak hal yang harus dikembangkan. SDM-nya, ya, mindset bisnisnya, mungkin produk kemasannya, kualitasnya, sampai dengan nanti pasarnya harus kita dorong. Tidak hanya jualan di pasar aja yang ada, tapi dia sudah bisa jual kemana-mana. Jadi dia juga jual lokal, Bali, daerah lain maupun juga secara global sudah bisa mampu untuk menjual. Itu yang menjadi fokus titik berat kita di daerah untuk utamanya adalah mengembangkan sektor UMKM di skala mikro, sehingga nanti dengan mikronya sudah kuat, mereka akan melangkah lagi ke kecil, ya, kemudian menengah, tentu dia sudah punya jejaring yang kuat, ya, jejaring yang kuat lagi untuk bisa apa? Justru kita harap yang sudah skalanya di kecil mau menengah apapun besar,
itu harus ingat ini juga, ingat komunitasnya, bahwa mereka juga merupakan UMKM dan juga harus memberi dan sharing pengalamannya, sharing ilmunya. Bahkan kita sering ajak mereka untuk apa? Untuk menjadikan partner, ya, untuk berbagi tentang best practice-nya, berbagi tentang sukses story-nya kepada teman-teman UMKM yang masih mikro ini, agar bersama melaju ya, untuk menuju Indonesia maju sesuai dengan tagline kita di hari 17 Sidat. Begitu juga kita di Buleleng. Jadi harapan kami yang mikro ini akan tetap kita prioritaskan sesuai dengan tugas pokok kita, sambil juga akan tetap bermitra ya, mengembangkan kerjasama yang sinergi dengan pelaku-pelaku usaha kecil termasuk yang menengah, agar apa? Ini kita membangun namanya ekosistem bisnis. Jadi bisnis ini harus diwadahi dalam suatu ekosistem yang terintegrasi, dari mulai hulu mana komoditinya ada, karena kita kaya dengan potensi-potensi itu. Buleleng kan memang luar biasa, komoditi pangan, semua ada. Kemudian kerajinan ya, produk perkebunan, perikanan kelautan yang sudah sekian banyaknya. Nah ini juga perlu kita hubungkan dengan pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah dan besar lainnya dengan memberdayakan mikro ini, agar apa? Mereka lebih cepat menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing dan sungkar dari akses pasarnya bisa terhubung dengan baik. Baik, jadi kalau tidak salah saya tangkap, yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah usaha mikronya ya Bapak ya. Nah kalau di Buleleng ini sendiri Bapak, komoditi napi ya, komoditi apa untuk yang usaha sektor mikro ini yang banyak di Buleleng Pak? Mungkin dari penggiat UMKM ini apa istilahnya yang menarik untuk mereka coba, nah untuk dipasarkan di Buleleng ini Bapak. Ya, jadi kita kalau data UMKM kita di Buleleng sesuai dengan data BDT UMKM kita itu kan kita tercatat ada 66.382 pelaku UMKM. Ya, 66.000 lebih, dan itu memang kebanyakan itu adalah merupakan UMKM yang bergerak di sektor perdagangan. Yang dominan ya, perdagangan hampir 80% di sektor perdagangan. Kemudian yang lainnya ada di sektor pertanian, perindustrian, jasa dan lainnya. Nah, bagaimana dengan UMKM kita di Buleleng? Tentu tadi kami sudah sampaikan bahwa kita punya komoditi-komoditi unggulan, khususnya di pertanian dalam arti luas, kehutanan, kemudian perkebunan ya. Kemudian kita ada buah-buahan, kita juga ada komoditi, ada budaya kelautan ya. Yang itulah menjadi basis bagaimana UMKM kita bisa membuat produk-produk unggulannya. Termasuk juga di situ ada produk-produk kerajinan ya, craft ya, dari bahan kayu, dari bahan logam, kemudian ada aluminium dan juga bahan-bahan lainnya yang mungkin bisa menjadi bahan-bahan yang lebih contoh berbahan plastik juga dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya kita punya keunggulan namanya, kita punya tenun ya, kita punya produk tenun yang dengan motif endak yang kita pakai hari ini. Ini merupakan produk unggulan UMKM kita. Nah, kemana harusnya bisa teman-teman UMKM ini bisa fokus bergerak? Nah, kita kan sudah kemarin pemerintah daerah, Pak Bupati bersama DPD itu sudah menyepakati dalam suatu rancangan perda yang namanya Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten. Jadi fokus kita ada 3. Sektor unggulan kita ada di olahan pangan. Ya, olahan pangan itu bisa makanan, minuman, yang aneka camilan, ya, udah aneka produk-produk turunan pertanian, minuman, buah-buahan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah ya produk tekstil yang tadi tenun dengan berbagai motif, ada endak mas tuli, ada yang ada di Sembiran, kemudian ada yang di Pak Rajin ya, Sinabun, kemudian ada juga endak yang ada di Buponi, Songket. Jadi banyak ragamnya. Nah yang ketiga itu produk kerajinan. Dan lainnya juga ada produk-produk herbal. Ini menarik, ini kan sudah berkembang juga produk herbal kita. Ada Pak Sumoyana dengan PCO ya, itu sudah keluar negeri. Karena kemarin Pak Sumoyana itu di Bali View ya, mereka sudah ikut pameran dagang di Jepang. Mana ya, di Thailand. Nah, Jepang, Tokyo. Oh Tokyo ya, di Tokyo. Dia ikut pameran ke Tokyo. Dan beberapa UMKM kita juga
sudah familiar untuk ikut kegiatan-kegiatan promosi ya, pameran di berbagai tempat termasuk juga yang keluar negeri. Jadi pelaku UMKM kalau bisa lihat baca potensi kita yang tadi kami sampaikan, harusnya bisa membuat ya produk-produk ya yang memang sesuai dengan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan kita tadi. Jadi kalau nanti kita ingin jadi pelaku UMKM ya fokuslah ke 3 hal tadi karena unggulan kita di situ. Kenapa kita harus membuat produk yang bukan berarti tidak boleh yang lain, boleh ya. Tapi kalau bahan bakunya ada di sini ya, kalau tenaga kerjanya ada di sini, kemudian lahan untuk proses produksinya mungkin bisa di sini kan jadi lebih murah. Kan lebih gampang kita membuat produk. Tinggal menata dan melakukan menguatkan prosesnya, proses produksinya, kemudian kemasannya, kemudian pasarnya dan lainnya. Yang lebih penting adalah merubah mindsetnya. Ini yang perlu kami stressing, merubah mindset. Jadi mindset kewirausahaan ini harus kita bangun. Betul. Karena tidak semua, seperti tadi kami sampaikan, tidak semua pelaku UMKM mengerti dan paham bagaimana menjadikan entrepreneurship ini menjadi mindset. Ya maksudnya kan dia cuma iseng-iseng buat keripik ya, ada pameran buat, ada pameran enggak ada, kan? Karena juga ada seperti itu. Tapi ada juga masih banyak juga yang betul-betul mengikuti dari awal, dari mulai yang bahannya plastik tapi dia sudah kita dampingi, kita bina, akhirnya membuat kemasan-kemasan yang bagus dan pasarnya sudah semakin kencang. Nah ini sudah juga banyak. Sebenarnya mindset kewirausahaan ini harus seperti ini. Jadi dia tidak berhenti. Istilahnya kan kalau bahasa kita kan kalau bahasa Balinya kan namanya nandurin karang awak. Kalau bahasa di sononya, bahasa baratnya learning is never ending. Tapi kita sudah dulu punya itu. Bahwa kita ini tidak boleh henti nandurin karang awak. Orang Singapura aja tidak punya komoditi apa-apa, dia udah hebat kok negaranya. Dan kita punya banyak komoditi. Nah, kita kurangnya di mana? Berarti kurang mampu untuk menggali dan mengembangkan. Ini yang dimaksudkan dengan entrepreneurship mindset. Nah, ini yang menjadi tugas kita ke depan juga, dan ini juga harus sama-sama kita bangun. Tentu dengan komunitas, asosiasi, HIPMI, WMS ya, koperasi-koperasi yang sudah maju berkembang tumbuh ya, pemerintah, SKPD dan kampus ya. Kita harus libatkan bersama agar digaungkan bahwa menjadi pelaku usaha itu keren. Menjadi pelaku usaha itu adalah suatu kebutuhan, bukan untuk gagah-gagah. Kenapa? Karena kalau semakin banyak masyarakat bisa menjadi pelaku UMKM, itu dampaknya apa? Yang paling sederhana apa? Belanjanya kan kenceng. Kalau sudah belanjanya kenceng, berarti bergerak ekonominya kan. Kalau sudah ada tamu, dia bisa keluarkan banyak uangnya untuk belanja di suatu tempat, berarti pajaknya kan bertambah, pajak hotel retribusi kan bertambah, aktivitas ekonomi kuliner hidup berkembang, itu yang nikmati siapa? Kan kita. Nah jangan sampai nanti kita karena Bali merupakan destinasi wisata, jadi UMKM ini tidak bisa lepas. Jadi UMKM harus segera bisa menyesuaikan dengan, apalagi sekarang pasca pandemi sudah selesai, pandeminya sudah berakhir, kemudian tingkat hunian hotel sudah begitu kencang ya, maksimal. Nah sekarang peran kita adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM-nya, menguatkan daya saing produknya, kemudian harus membuka ruang pasar. Dan itu sudah juga beberapa kita lakukan. Contoh umpama, kita sekarang Astungkaro punya plot ya. Nah plot ini akan menjadi yang sering kali kami bilang kan rumahnya UMKM. Bukan rumahnya Kades Dakper. Jadi kami selaku institusi yang memang memiliki tugas untuk mengawal agar UMKM-nya bisa tumbuh dan berkembang menjadi UMKM. Itu di situ sudah kita siapkan ruang untuk display produk, ya, gerai UMKM. Dan spesialnya itu kita di situ ada kedai. Spesialnya lagi kita bermitra dengan Wirausaha Muda Singaraja. Nah, kedai itu kita harapkan nanti ke depan bisa menjadi laboratorium kalau anak-anak muda ingin belajar tentang bagaimana mengelola kedai, bagaimana membuat racikan kopi, bagaimana mengelola kantin yang betul-betul higienis, ya, yang betul-betul sesuai dengan SOP atau apa, bisa belajar di situ gitu ya. Terus sampai mungkin banyak layanan lain, mungkin nanti kalau ditanyakan bagian itu kami akan tegaskan lagi. Artinya apa? Bahwa kita semua harus satu resonansi
Jadi pemerintah, dunia usaha, komunitas asosiasi, kampus dan SKPD harus bergerak bersama sesuai arahan Bapak PJ. Ya kita harus mengembangkan kolaborasi kerja bersama ya, sehingga kalau nanti ini bisa kita lakukan, Sukara akan percepat kemajuan UMKM tadi Bu Leleng. Baik Bapak Kadis, learning is never end. Keren sekali Bapak. Constant, never ending. Jadi tentu menjadi tantangan dan prioritas dari Bapak Kadis sendiri dan jajaran. Jadi untuk meningkatkan bagaimana masyarakat di Buleleng mau berwirausaha dulu. Ya. Ya, mau mencoba dulu. Berani ya. Berani mencoba dulu. Berani. Nih. Dan tentu saja harus ada yang mempelopori. Siapa lagi kalau bukan para wirausaha muda Buleleng. Betul Bapak? Betul. Iya. Iya. Nah, kita beralih ke beli pase. Siap, Iya, beli Bu Dewi. pase. Siap. Nah, usaha Bapak ini kan berfokus pada bidang pertanian dan perkebunan, Pak ya. Iya. Di mana setahu saya hasil pertanian dan perkebunan itu banyak juga turunannya ya, Pak Iya, ya. betul, Bu. Nah, yang menjadi hal yang membuat saya penasaran nih, Pak. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai istilah petani milenial? Iya, Nah, betul, petani betul. milenial. Sedang gantung dari kementerian ini. Iya. Betul. Silakan, Pak. Mungkin terima kasih sebelumnya Bu Dewi. Jadi kebetulan untuk usaha kami ini sebetulnya kan adalah fokusnya itu semenjak kemarin COVID. COVID ya? Ya, jadi semestinya memang benar yang sampaikan Pak Kades bahwasanya tuh entrepreneur mindset itu malah kebalikan. Artinya tuh bahwasanya di setiap tantangan masalah pasti ada peluang. Iya. Karena kita biasanya orang Bali itu fokusnya biasanya kan di pariwisata. Kebetulan dulu juga yang ini orang pariwisata Bu, Orang lama. pariwisata. Nah, ternyata pada saat COVID kemarin pariwisata memang jatuh. Jadi mau nggak mau kita harus survive. Nah, di sanalah yang sendiri melihat peluang potensi. Nah, di sana potensi yang ada ternyata kami ke desa-desa melihat potensinya ini. Memang sebenarnya kemarin itu yang paling banyak kami lihat potensinya adalah di hilirisasi sebenarnya Bu. Hilirisasi. Nah, ternyata ketika kita lihat kemarin juga, tetapi tidak ada yang menjembatani daripada petani. Iya. Petani boleh bilang sekarang di Indonesia ini petani itu rata-rata usianya itu udah di atas 45 ke atas Bu. 45 sampai dengan 60 tahun ke atas. Kalau ini tidak ada yang menjembatani, takutnya semua ingin menjadi anggaplah pegawai negeri atau Iya, pekerja kantoran ya, Pak. sedangkan kan kalau kita kebutuhan makan semua harus makan. Nah, Pak dari petani ini boleh dibilang sebelah mata. Nah, di sanalah saya melihat peluang. Peluangnya tuh di mana? Peluangnya itu adalah untuk ke depan. Ternyata kita lihat data dari ekspor gitu. Kita belum berbicara ke hotel-hotel ini. Nah, kebetulan penggagas dari Kementerian Pertanian kan ada Bligong Weda yang kebetulan anak Buleleng juga ini penggagasnya. Beliau fokus tentang smart farming. Nah, tertariknya ternyata dari produk hilirisasi ini kita bisa kembangkan sampai ke produk-produk yang boleh dibilang nilai tambahnya lebih besar. Keuntungannya lebih besar ketimbang kita hanya jual bahan baku. Contohnya adalah kemarin itu di kopi Bu. Kopi kalau misalkan kita hanya jual kopi, anggaplah kita bilang gelondongan Bu ya. Gelondongan dalam artian tuh yang masih dipetik langsung dijual gitu aja. Jadi kalau misalkan kita olah itu kan produk kopi itu sebenarnya turunannya bisa dijadikan sabun, bisa dijadikan nanti masker, bisa dijadikan kalau sekarang itu coffee shop itu kan sedang ngetren sekarang ini. Nah, kemarin juga yang lihat ke ada kegiatan di Jogja selama 6 hari, anak-anak muda itu dengan adanya working space, ada coffee shop, tempat nongkrong, saling kita diskusi. Nah, di sanalah ada peluang-peluang terbaru. Gitu. Nah, harapannya nanti dengan adanya gedung Pluit ini, salah satu ruangan kan ada ruangan agribisnis, Bu. Nah, di sana peralatan sudah lengkap. Kalau misalkan nanti anak-anak muda ingin belajar tentang bisnis pertanian, salah satunya nanti bagaimana cara meroasting, bagaimana cara membuat kopi untuk baristanya nanti. Iya. Nanti di Pluit semua ada. Semua ada. Iya. Syukurnya pemerintah sekarang ini mengajak kami wirausaha muda Singaraja bahwasanya nanti ke depan itu anak-anak muda dengan adanya kampus Merdeka sekarang, kami pun kemarin sudah dilibatkan Bu. Jadi entrepreneur itu nggak bisa hanya sekedar teori. Kita langsung terjun ke lapangan, bagaimana kita langsung praktek nih.
Nah, nanti polanya gimana? Nah, kamilah dengan dinas sudah bekerja sama ini. Bekerja sama. Iya, kan gitu. Nah, harapannya adalah kita tahu 1 tahun sampai dengan 3 tahun ke depan ini kan PNS dan apa namanya ya untuk tenaga kerja ini kan mulai sedikit dipangkas. Nah, harapannya kalau misalkan kita bisa berwirausaha gitu, banyak peluang yang bisa kita garap, Bu. Sangat banyak sekali. Gitu. Mungkin kalau misalkan kita apa namanya kasih contoh juga kemarin tuh dari gini, Bu, padi. Ya. Kemarin juga yang bentuk dari kebetulan untuk manajernya, untuk pengelolanya kan masuk juga Koperasi Produsen Tani Cidayu namanya. Malah kebalikannya, yang berangkatnya itu dari permasalahan. Oh, ternyata petani itu ternyata banyak yang kekurangan dana. Dia maunya apa namanya perawatan untuk gininya, apa namanya padinya nggak bisa beli obat-obatan. Ternyata kita dengan melihat seperti oh ini ada peluang nih. Gimana cara menjembatani? Nah, kita bentuk koperasi, sistemnya bayar panen ya. Untuk beli bibit, beli obat-obatan, semuanya itu kita cover dulu di koperasi. Nanti bayarnya tuh dia pakai hasil panennya gitu. Nah, itu mungkin peluang-peluang yang boleh dibilang kedepannya ini pelut ini kita harapkan anak-anak muda yang ingin berwirausaha jangan malu, jangan takut walaupun masih sebatas niat. Tinggal kebelut aja, lama-lama kena vibrasi nanti. Gitu Pak Kades ya. Ya, seperti itu. Baik, jadi menarik sekali ya, Belia, untuk petani milenial sendiri. Jadi kita mengajak generasi muda itu untuk jangan malu menjadi petani. Betul. Ya, karena petani ini juga prospeknya ke depan bagus sekali. Sangat bagus ya. Apalagi ditambah dengan adanya perhatian khusus dari dinas juga, dari para wirausaha muda juga, sehingga mereka tidak sendiri lagi. Jadi mereka ada yang memandu, ya, menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas baik dari segi tampilan maupun pasarnya. Seperti ini ke beli pasar. Iya, baik. Wah, keren banget Mo ya. Generasi milenial sudah ikut bergabung dan berpartisipasi dalam UKM dan dikenal sebagai Wirausaha Muda Singaraja. Kalau kami bilangnya Singa Muda. Singa Muda, oke. Mantap sekali generasi ini, Mbak. Nah, tadi sudah disampaikan UKM merupakan penopang ekonomi di Buleleng. Nah, Pak, bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Dagperinkop UKM dalam mewujudkan Buleleng sebagai Kabupaten UKM? Bagaimana? Ya, tadi sudah juga kami sampaikan bahwa kita betul-betul semua harus fokus bagaimana mendorong percepatan pengembangan UMKM. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak PJ Bupati itu adalah bagaimana kita bisa lebih fokus ke sana. Karena tadi kami sampaikan itu kita punya potensi yang luar biasa. Kemudian dengan jumlah UMKM kita yang termasuk paling besar di Bali. Nah, bagaimana ya apa peran kita itu ke depan sesuai dengan tusi kita adalah ke depan kita akan tetap melakukan upaya untuk melakukan percepatan dalam hal apa? Penumbuhan UMKM. Jadi didorong tetap tumbuh tumbuh melalui sosialisasi, melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang mendorong mereka paham tentang ternyata menjadi pelaku usaha itu penting. Ternyata seperti tadi Pak tadi, ternyata keren loh kalau menjadi pelaku bisnis, apalagi sudah dari muda nih umurnya menjadi pelaku bisnis. Ini jadi asuh karir nanti sudah sekian tahun umurnya sudah lebih cepat matangnya, lebih cepat lebih bagus itu kan menjadi pelaku usaha. Kemudian yang kedua, tentu peran kita adalah ya tetap melakukan upaya untuk bagaimana setelah dia tumbuh, ya kita harus kembangkan, kita harus dampingi berdayakan agar menjadi UMKM naik kelas. Jadi dua itu yang menjadi PR kita, yang menjadi peran utama kita adalah ke depan mendorong mereka tumbuh, berkembang, tentu dalam rangka untuk mewujudkan UMKM naik kelas. Itu yang jadi tugas kita ke depan. Nah, baik Bapak. Nih, untuk di Buleleng sendiri Bapak, itu yang sudah terdata berapa jumlah UMKM-nya, dan mungkin ada pengklasifikasian khusus ya Pak ya untuk UMKM-nya itu. Ya. Tadi kami sampaikan bahwa kita punya 66.368 ya pelaku UMKM. Ya, 66.368 pelaku UMKM.
Dan itu dominan ada di tadi sektor-sektor, tersebar dalam berbagai klasifikasi usaha sektor, dan memang utamanya dia ada di sektor mikro, ya, sektor mikro yang masih dominan. Kemudian juga di klasifikasi usahanya juga ada di sektor perdagangan yang masih dominan. Di samping mungkin di sektor-sektor perindustrian, di sektor pertanian, termasuk juga di sektor jasanya. Jadi kita punya potensi yang cukup besar katanya dengan jumlah pelaku UMKM kita. Jadi memang perdagangan masih mendominasi ya Bapak? Ya, jadi sektor-sektor perdagangan khususnya kan kita punya banyak pelaku-pelaku UMKM kita kan punya ada 93 pasar ya. Tentu itu juga menjadi pelaku UMKM. Kemudian juga ada kita punya retail ya, baik itu retail modern maupun retail tradisional yang ada di berbagai wilayah desa itu kan juga mereka juga pelaku UMKM. Dan yang nanti kita fokus ke depan kita dorong selain yang di sektor perdagangan inilah UKM produktif. Jadi UKM produktif inilah UKM yang memang dia mengelola produk-produk yang menjadi produk-produk unggulan kita. Seperti tadi yang basicnya itu pertanian, masuk turunannya yang lain. Nah ini kita akan fokuskan ke depan. Jadi itu bergerak di mana? Itu bergerak di sektor perindustrian, ada di klasifikasi sektor pertanian, termasuk juga ada di sektor jasa. Nah ini juga kita akan maksimalkan ke depan untuk diberikan dampingan agar apa? Agar mereka nanti bisa menghasilkan ya produk-produk yang punya daya saing. Karena yang tadi saya sampaikan kan untuk bisa menghasilkan produk yang betul-betul bisa punya daya saing atau bisa terakses pasar, ya mereka kan harus selalu beradaptasi ya. Selalu harus belajar dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan terjadi. Kan yang harus berubah kan kitanya nih pelaku UMKM. Nggak mungkin bisa menyalahkan COVID kan. Iya. Nggak mungkin kita bisa harus tetap menyalahkan survive nih. Ternyata tiba-tiba ada krisis moneter ya, aduh kok krisis sih gitu. Iya. Kok krisis sih, kok pandemi, kan itu tidak bisa kita bersalah. Jadi pelaku UMKM seperti tadi disampaikan Pak Wasek bahwa ya mereka harus tanggap terhadap perubahan itu. Mereka harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Jadi yang namanya musim, yang namanya sekarang dengan El Nino atau apa tuh itu tidak bisa kita elakkan. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan di kita agar kita bisa bergerak berjalan gitu. Dan langsung karena kemarin di COVID kemarin justru bukannya berkurang UMKM kita, malah bertambah. Di tahun 2022 catatan kita itu tumbuhnya hampir 15% UMKM-nya sesuai dengan data BDT itu dibandingkan dengan sebelumnya. Ini menggambarkan bahwa ternyata masyarakat kita sudah mulai lebih sadar dan lebih paham ternyata kalau kita menjadi pelaku UMKM ternyata kita lebih bisa mendapatkan nilai tambah. Ternyata peluang-peluangnya besar. Ternyata kalau dulu kita jualan lewat hanya konvensional aja, sekarang kita belajar online dengan medsos kok lebih kenceng ya ininya hasilnya. Dan itu ada experience baru bagi pelaku-pelaku UMKM. Dan sekarang ini mereka ada yang tetap survive, berkembang terus kan. Makanya tadi muncul beberapa UMKM yang ya sekarang ini kita punya UMKM namanya Maira. Itu dulu kan kita bina dari awal juga itu. Ada Maira dan ada Pak Sumbayana juga. Dan langsung kan tuh Maira sudah juara nasional ya. Iya. Ada event apa tuh? Dia juara. 5 terbaik nasional dari perusahaan apa yang mengadakan event dengan produk dan kemasan yang sudah luar biasa. Yeah. Dan banyak lagi pelaku-pelaku UMKM kita yang kalau ikut kompetisi apa hasilnya sangat membanggakan. Nah ini menggambarkan apa? Bahwa kita harus selalu adaptif lah. Jadi pelaku UMKM harus selalu adaptif. Termasuk tadi digital tadi. Tidak bisa lepas dengan digital. Karena kalau ibu-ibu yang buat produk kalau dia mungkin belajar sedikit TikTok kan, tinggal goyang-goyang dikit dia hasil jualannya bisa berubah dong. Yang dulu mungkin jualan 100.000 per bulan sekarang dengan ada TikTok, medsos dia bisa jualan hasilnya lebih besar daripada itu, bisa dapat 500.000 atau bisa lebih. Nah ini yang hemat kami itu dirasakan. Jadi COVID kemarin itu sebenarnya pembelajaran bagi kita semua, semacam vaksin lah. Kalau hemat kami itu vaksinnya UMKM. Dengan adanya COVID mereka didorong dipaksa untuk
paham digital, didorong untuk ke marketplace. Karena sebelumnya kan enggak. Ya. Sebelumnya kan dia kadang andalkan pameran event. Nah, sekarang dengan begitu dia semakin terdorong. Karena sekarang akses informasi pun kalau dia mau berkembang itu tidak cukup tidak hanya di dinas atau tidak hanya pemerintah. Sekarang ibu mungkin kalau ingin pelatihan kopi tinggal masuk komunitas, ada orang hebat di situ bisa pelatihan kopi kan. Iya. Nah ini yang kita akan mau kembangkan ke depan. Makanya di Plot ini kita punya adanya 4 inkubator bisnis. Kita ada inkubator bisnis agribisnis yang tadi dibilang karena kita basically kita pertanian. Pertanian ya. Jadi artinya kenapa nanti kita tidak bisa menghasilkan fruit chief ya. Betul. Artinya kemarin waktu pelatihan kan pepaya itu bisa dibuat fruit chief dan itu kalau dikemas dengan rapi baik, wah kenceng itu. Nah, kalau beli kita pepaya itu kan paling beli berapa tuh? Paling mungkin 5.000 atau 7.000 ya. Tapi kalau dibuat fruit chip, wah harganya udah berapa kali lipat. Tinggal hitung aja sendiri. Artinya itu potensi. Udah juga di kopi ya. Di situ ada roasting kopi. Udah ada juga alat mesin barista kopi. Ya. Yang nanti kita sudah berapa kali lakukan pelatihan dan ini dari teman-teman komunitas mau kerjasama dengan kita, Pak. Bisa kan nanti kita akan fasilitasi teman-teman komunitas kalau ada pelaku UMKM yang ingin pelatihan, kita siap Pak support, nanti mohon dibantu tempat. Oh silakan, justru itu yang kita harapkan. Jadi ada komunitas yang ingin melatih. Kadang-kadang komunitas-komunitas ini kan dia tidak lagi memikirkan harus dapat uang apa enggak kan, mereka kan ingin juga terangkat ininya biar semakin dikenal sekaligus untuk promosi. Nah itu kita libatkan, kita siapkan tempatnya ya, kemudian mesinnya sudah ada, tinggal kemampuan dia meraciknya aja disebarkan ke pelaku UMKM kita. Jadi kemarin waktu launching Pak Bupati kan kita juga ajak mereka untuk bisa berbagi. Inilah yang masukkan berbagi ilmunya untuk UMKM agar maju. Termasuk nanti kita punya ada selain roasting ada untuk vacuum frying namanya tadi itu. Untuk membuat nanti pelatihan, membuat keripik ya, membuat aneka camilan-camilan yang berbahan tradisional. Itu di satu inkubasi. Belum lagi yang lainnya itu ada kita namanya inkubator digital. Jadi kalau nanti belajar digital ya, kalau teman-teman Kominfo ini kan sudah hebat-hebat nih digital kan. Nah, bagi-bagi ilmunya. Di situ ajarkan UMKM kita untuk apa? Untuk mengenal TikTok atau untuk mengenal sosial media marketing ya, ajarkan Canva, ajarkan Photoshop atau apa agar nanti terpublish produknya dengan baik. Itu Undiksa sudah lakukan. Undiksa sudah lakukan. Nanti kita akan kerjasama dengan SMK 3 yang di STM. Ya. Nah, dia sudah siap. Makanya kita ini banyak program yang sudah waiting list ya, sudah daftar nunggu. Nanti lama kelamaan kita yakin nanti akan kita akan bisa atur jadwal lagi deh. Kayaknya banyak sekali program-program yang akan disupport oleh berbagai komunitas, kampus dan lainnya. Kemudian ada inkubator kriya. Jadi di situ ada kita sudah ada punya mesin untuk pengintalan benang. Kemudian ada pelatihan membuat motif-motif digital, ya. Kalau manual lama tuh, tapi kalau digital anak-anak muda bisa lebih familiar deh. Itu cepat jadinya. Biasanya kalau buat motif itu dia mungkin berbulan-bulan. Tapi dengan motif digital tuh dia cuman 3 hari pelatihan sudah bisa. Nggak sampai sebulan, dia mungkin 5 hari sudah jadi motifnya. Tinggal nanti membuat malnya, jadilah nanti bahan-bahan produk-produk lokal yang berbahan tenun. Nah itu kemudian yang satu lagi kita punya, ini sekaligus kami kenalkan Plot ya, karena di situ juga ada namanya inkubator kuliner. Jadi kalau pelatihan kuliner, masak-memasak, buat pastry bakery apa, sudah ada ruangnya inkubator. Dan makanya kami di situ namanya Buleleng untuk mengelola inkubator bisnis itu kita kemarin diberikan arahan oleh kementerian untuk Buleleng namanya Buleleng Entrepreneur Academy. Jadi kita punya Buleleng Entrepreneur Academy tagline untuk inkubatornya. Jadi itu nanti akan menjadi ruang pengembangan wirausaha baru. Kalau bahasa kerennya startup. Nah, startup. Jadi kalau nanti adik siapa namanya? Adik Dewi atau Mbak siapa? Mbak Lia atau Adik Dewi mau belajar ingin menjadi pelaku usaha pemula, nanti kita fasilitasi di situ. Ya, mungkin apa passionnya dulu? Umpama
belajar bikin kuliner apa Bapak kan. Nanti kita akan rencanakan seperti itu. Sehingga nanti setiap tahun nanti kita akan munculkan ada startup baru. Dari mulai apa? Dari mulai membuat produknya, kemudian kemasannya, digitalnya, Astungkara nanti sampai terhubung dengan pasar. Yaitu pasar lewat floatnya atau pasar-pasar konvensional lain ataupun nanti dengan digital. Karena float nanti juga mengemban misi menjadi agregator pemasaran. Jadi sudah harus menjembatani pemasaran UMKM. Tentu kami juga bekerja sama dengan berbagai komunitas. Dan kita di sini di Buleleng ada namanya Forum UMKM Naik Kelas. Jadi beliau juga ada di Forum UMKM Naik Kelas. Ketuanya juga Pak Sumayani ya. Forumnya. Dan itu akan menjadi partner kita di dinas. Itu dari kampus ada, dari komunitas, asosiasi, dari Kadin, dari ini, semua ada terangkul di situ. Termasuk SKPD dan Diskominfo juga ada di situ. Artinya untuk mempercepat upaya kita untuk mewujudkan UMKM naik kelas itu tidak cukup hanya satu dinas. Jadi kita harus bermitra dengan yang lain sehingga Astungkara apalagi di situ sekarang sudah ada studio foto ya. Iya, studio foto. Kalau Ibu punya produk apa bisa dibawa ke sana nanti dibantu difoto oleh tim konsultan pendamping. Kita ada punya 7 konsultan pendamping ya. Betul. Lembaga kerjasama, pembiayaan, keuangan ya, SDM ya, pemasaran digital adanya. Jadi itu akan mengawal, menemani. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nanti ingin menjadi pelaku-pelaku usaha, ya merintis di awal atau mungkin sudah berkembang untuk menumbuhkan UMKM. Jadi yang belum tahu harus belajar di situ, ya, dan harus berkomitmen untuk menjadi pelaku usaha. Kalau yang mungkin sudah pinter atau sudah punya akses banyak, kalau sudah skalanya menengah atau besar, ya bagi ilmunya lah di situ. Jangan pelit dengan ilmu, tapi semakin banyak sesuatu yang kita berikan, Astungkara dia akan semakin memudahkan usaha Bapak Ibu sekalian, dan ini kan bagian dari memperluas jaringan. Siapa tahu nanti dengan hadir di situ, ya seperti tadi Pak Pasar bilang, jadi plot ini akan menjadi tadi kan rumahnya UMKM, jadi tempat ngobrolnya lah. Ya. Tapi ngobrol bukan ngobrol ngomongin orang gitu. Ngegibah. Di situ ngobis namanya. Ngomong cuan. Ngomong cuan ya, ngobrol bisnis. Itu setiap Jumat kita siapkan waktu nanti kita programkan. Juga broadcasting ala seperti ini. Nanti akan melibatkan RRI ya. Betul. RRI kan sekian seluruh Nusantara dengar itu. Iya. Nah, kita akan jadikan itu sehingga nanti hal-hal yang teknis ya pelaku-pelaku UMKM kita juga bisa ngikuti. Sehingga ada sukses story, ada pengalaman bagus, ada jatuh bangunnya UMKM juga harus diceritakan. Karena kalau UMKM sukses itu kan pasti nggak mungkin nggak pernah gagal, kan? Betul. Pasti pernah saja gagal. Saya yakin mungkin yang pelakunya merasakan. Justru dengan kegagalan itulah dia akan bisa siap maju lagi menjadi UMKM yang tangguh. Baik, terima kasih Bapak Kadis penjelasannya, dan tentu berbicara mengenai UMKM ini sangat menarik dan banyak sekali kaitannya ya dengan potensi yang ada di Buleleng, kemudian masyarakat Semeton Buleleng itu sendiri. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita sesaat lagi, Bapak. Kita jeda dulu. Silakan, kami akan kembali sesaat lagi. Bikom, Bincang Kominfo Santi. Oke, Semeton Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Kominfo Santi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa seiring kemajuan era digital ini, selain lebih efisien waktu, namun segala hal yang mendukung kemajuan UMKM telah difasilitasi. Jadi bagi perintis, tidak perlu takut atau khawatir untuk menjadi perintis usaha nih ya. Oke Pak, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bli Fase mengenai sinergi UKM dengan koperasi. Nah, Bli bisa lebih dijelaskan secara detail nggak sinergi yang dijalin antara UKM dengan koperasi? Oke. Jadi sebelumnya ini sebuah terobosan yang sangat besar sekali, terutama dengan adanya Blut ini. Jadi yang sebelumnya Pak Kadis juga sudah menyampaikan bahwasanya UMKM itu kan 60.000 sekian, 60.000. Itu belum termasuk koperasi. Koperasi banyak. Nah, dengan adanya COVID ini, mau nggak mau di zaman sekarang kita nggak bisa bertarung sendirian, Mbak. COVID mengajarkan kita bahwasannya tuh kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi bersama. Nah, dengan adanya Blut ini
banyak pelaku-pelaku wirausaha. Kebetulan kami juga di komunitas wirausaha muda Singaraja. Kedepannya kami bisa berkolaborasi salah satunya dengan koperasi. Karena koperasi di sini kan ada koperasi mungkin produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi mungkin simpan pinjam. Nah, mungkin salah satu kemarin diskusi kami di Belut ini adalah ternyata ada koperasi yang mungkin punya produk yang bagus, Mbak, tapi bingung pemasarannya kemana. Nah, dengan adanya kami di komunitas wirausaha ini dengan jejaring yang sudah kami buat juga. Nah, ini kesempatan bahwasanya ketika nanti para pemula ataupun ingin orang-orang yang ingin berwirausaha, disinilah kesempatan kita, kalau bahasa keren sekarang kan jadi affiliate marketing. Kita punya produk nih, bantu pasarin dong, kita dapat fee sekian. Itu boleh dibilang salah satu model bisnis yang minim risiko, Mbak. Kalau ketimbang kita ilmu belum punya, modal pas-pasan kita buka usaha, ketika nggak laku ruginya besar. Tapi dengan adanya Belut ini kita siapkan, kalau misalkan belum punya ide bisnis, ini kami punya produk nih, ini pasarkan. Satu produk ini fee-nya sekian, lumayan juga. Yang kedua adalah kalau misalkan ingin membuka usaha sendiri, sambil jalan ini dijalankan dulu, kita belajar di sana. Oh, ternyata buka usaha itu, oh ternyata kendalanya itu adalah SDM misalkan. Biasanya kalau misalkan kita sekarang dalam tahap merintis, di awal ini kan semua one man show nih. Yang beli barang kita sendiri, yang kelola kita sendiri, yang jual kita sendiri, yang catat keuangan kita sendiri. Nah, dengan adanya Belut ini, yang dimana tempat rumah besar UMKM Buleleng, dimana koperasi masuk di sana, komunitas-komunitas wirausaha juga masuk di sana, minimal mengurangi risiko kita. Seperti itu. Karena kenapa? Karena kita dengan adanya orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami jatuh bangunnya berwirausaha, kita bisa belajar di sana, Mbak. Kamu jangan kesini nih, kalau misalkan kamu kesini akan seperti ini loh. Contoh yang kemarin kami rasakan sekali adalah kebanyakan di antara kita pada saat memulai bangun usaha, kendala yang paling lumrah, Bang, Biasanya permodalan ya. modal. Iya. Kalau kita ini kebalik jadi modal nomor belakang. Karena kenapa? Karena itu yang saya buktikan kemarin pada saat COVID, kita punya usaha sebelumnya kan ada di angkringan juga. Nah, pada saat COVID, PPKM kita nggak bisa, harus survive gimana? Nah, kemarin kita dengan berkolaborasi, kita diskusi nih apa kira-kira peluang. Nah, kemarin kita buat PT itu, PT 2, PT Adi Putra dan PT Teknonik, semuanya tanpa uang. Tapi yang kita pakai apa? Ilmu, ilmu dan networking. Networking kadang-kadang kan ada yang punya modal, tapi dia nggak tahu modalnya ditaruh di mana. Ada yang punya ilmu, gitu dia modal nggak punya. Sedangkan di pertanian ini ada yang punya lahan banyak, tapi nggak dikelola. Itu yang kami lakukan kemarin. Banyak lahan-lahan yang kosong, mau nggak kelola ini? Nanti bagi hasil aja berapa? Ada yang punya modal, ada manajer penggarap, ada yang punya lahan, modalnya dikit. Nah, nanti gimana teknisnya, gimana nanti selanjutnya polanya gimana, belajarnya gimana, nah nanti di Belut, Pak ya. Di Belut nanti kita banyak diskusi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, berarti Belut ini benar-benar menjadi wadah untuk UMKM di Bali ya. Iya, betul. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi pemula untuk memulai usaha. Yang penting itu tadi yang saya cermati itu ilmu dan networking. Ilmu, networking, baru modal. Modal belakangan aja. Modal belakangan. Kalau kita nggak tahu nggak tahu ilmunya, nggak punya networking, dikasih uang 1 miliar pun habis, pasti. Kenapa bisa bicara gitu? Karena saya mengalami duluan, Mbak. Saya punya uang, buka usaha, lagi 6 bulan tutup. Karena pengalaman, tapi jatuh bangun yang kemarin kita lakukan pada saat COVID itu adalah mau nggak mau kita paksa untuk ke online. Nah, kemarin kita lakukan di sini adalah kita kumpulkan para petani. Nah, petani ini kan nggak bisa karena berkumpul kan dibatasi. Iya. Jadi petani itu di desa kita kumpulkan, ternyata dia punya sayur-sayuran, punya kayak kemarin itu cabai misalkan nggak bisa distribusikan, kita buatkan grup WA. Karena pelaku-pelaku wirausaha yang punya angkringan, yang punya usaha-usaha rumah itu kan harus berjalan terus. Tapi dia nggak bisa ketemu. Nah, peluang kita ada nih, kita bisa digital marketing nih. Kita nggak bisa buat programnya, cari orang yang bisa buat program. Kita hanya tengahnya gitu. Jadi resikonya kan kecil. Nah, ilmu ini yang mahal. Ilmu dan pengalaman ini yang mahal.
Dengan adanya Plot ini, orang yang sudah pengalaman, orang yang mungkin ingin belajar, matching dirinya ketemu di Plot. Salah satu komunitas yang siap menggandeng anak muda yang belum punya usaha adalah Wirausaha Muda Singaraja. Gitu. Keren banget ya ini. Programnya juga sering dengan kemajuan digital semuanya dimudahkan. Semua dimudahkan. Asal ada niat dan kemauan pasti ada jalan. Gitu kan. Ya. Wirausaha Muda Singaraja sendiri jumlah anggotanya dan keanggotaannya Bapak mungkin? Untuk saat ini Wirausaha Muda Singaraja total anggotanya itu adalah kurang lebih di angka 67 orang. 67 orang. Dan kami sangat welcome sekali, jangan malu kalau misalkan ingin bergabung, itu pun bergabungnya nggak harus kita punya usaha, tapi kita punya niat aja deh. Kita punya niat, nah nanti udah bisa gabung Bu. Karena nanti di sana tuh kan ada namanya tuh saling sharing itu dah. Saling sharing. Yang kedua tuh ada namanya business matching. Nah business matching ini kita ketemu kalau misalkan Mbak Dewi misalkan suka masak nih, antar komunitas masak kita ketemukan. Gitu. Ada namanya diskusi tipis-tipis nih. Nah, sambil minum kopi kita di sepadaran sungai Pak ya. Kita apa gitu. Kalau misalkan kita nggak sevibrasi Bu, beda bahasa nanti ini. Misalkan mohon maaf ini ada karyawan yang pengusaha, kalau karyawan tanggal 25 gitu. Kalau kami pengusaha 25, gimana peluang apa lagi kira-kira? Nah, Wirausaha Muda Singaraja adalah salah satu komunitas yang mungkin bisa bersinergi dengan pemerintah dan kampus. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan, dan bersyukurnya Pak Kadis untuk di dinas ini sangat membantu kami, menjembatani kami sih untuk akses kami selama ini. Gitu. Nah, Bapak Kadis, untuk di Plut sendiri itu kan sudah rutin ya, ada pelatihan-pelatihan, pendampingan. Nah, untuk Semeton Buleleng yang ingin tahu, apakah ada jadwal khususnya Bapak untuk pelatihan pendampingannya, atau kita boleh langsung saja datang atau bagaimana Bapak? Jadi di Plut itu kita sudah buatkan program rutin harian. Jadi dari Senin sampai dengan Jumat. Kita sudah programkan yang namanya Plut Business Counseling. Jadi yang namanya program Plut Business Counseling. Jadi konseling layanan bisnis. Contoh di hari Senin, bagi yang ingin nanti difoto produknya bisa nanti bawa produk ke sana. Jadi ada konsultan pendamping kami yang bantu foto, buat kampanye dan sebagainya. Kemudian di hari Selasa itu ada layanan perizinan. Akses, bukan kami sih yang memberikan izin, tapi membantu mempercepat kemudahan mereka dapat perizinan. Contoh kami undang BPOM, undang DPMSD juga di situ untuk damping. Termasuk mungkin ada layanan haki ya. Kita undang dari nanti mungkin Brida Buleleng nanti ke depan, termasuk sekarang kan Uniksa ya untuk layanan haki sentralnya. Betul. Kita fasilitasi di situ. Kemudian jika hari Selasa, hari Rabu kita khusus ngomongin marketing di Rabu. Kita kemarin undang Gojek, ya. Betul. Undang Grab datang. Ada Bedo juga Pak ya. Undang dari tim Bedo juga untuk business matching tadi. Betul. Pasar, untuk mendekatkan dia ke pasar. Jadi langsung jadi merchant lah. Jadi di situ bukan hanya ngobrol konseling, tapi kalau udah ketemu, udah kelihatan udah langsung deal Pak. Langsung deal. Langsung MOU ini. Ya di Rabu itu. Nanti di hari Kamis kita fokus ke pembiayaan. Jadi tadi sebenarnya kan disampaikan bisnis itu sebenarnya persoalan utamanya bukan masalah biaya, bukan masalah modal, tapi yang paling utama itu kan ide. Ya, yang paling awal itu kan ide, punya ide nggak untuk mengembangkan bisnis. Seperti tadi dibilang, karena mereka pelaku kan dari mana. Jadi kalau sudah punya ide yang bagus jika kita perlu akses modal, banyak lembaga-lembaga perbankan BRI, BBI, Pegadaian, apalagi banyak. Betul. PNR itu banyak uangnya dia. Nah uangnya saya mau kemana? Tentu agar dia uangnya produktif, dia kan UMKM-nya harus jelas ininya. Betul. Ya sampai tadi dapat uang 1 miliar, bingung. Ini usaha kerupuk mau buat kerupuk berapa kilo nih? 1 miliar. Dikasih uang banyak dan bisa lakukan kan? Betul Pak. Namanya karena business planning. Jadi dia punya business plan, dia harus punya mindset. Wirausaha itu harus punya rencana bisnis. Nah itu yang kita akan latih dalam program pelatihan yang kami tadi pembiayaan, termasuk kalau UMKM-nya sudah ada laporan keuangan, perbankan tidak lagi banyak nanya dia. Di bawah saat ini Bapak sudah jelas laporan keuangan reportnya tiap bulan ada. Kalau sudah mau mencari modal tinggal melihat report keuangannya, oh
nyari berapa nih? 100 200 miliar dengan disesuaikan dengan ini layak jadi tidak lagi perlu banyak-banyak. Betul. Artinya dia dari sisi lapangan upahnya sudah itu kita lakukan. Dan hari Jumat kita ngobrol bisnis UMKM tadi kan. Itu layanan hariannya. Layanan harian. Itu kita jadwal lewat ini kita punya Facebook dan Instagram ya. Kita sudah sebar juga ke masyarakat. Walaupun memang tidak banyak juga karena belum tahu ya, karena belum betul. banyak tahu dan kita juga sekaligus mengenalkan bahwa ada Plut dan tapi beberapa minggu kemarin sudah banyak yang mengenal. Bahwa sudah ada yang terbit PRT-nya sudah setiap yang datang nggak ngerti NIB sudah terbit NIB-nya. Udah nggak ngerti Lokapol, dia sudah lebih semangat lagi untuk ngurus Lokapolnya. Foto produknya ya, kemarin. kemudian dia pembiayaannya sudah ngerti, ternyata harus kesini harus ini dan ya artinya Plut ini akan menjadi ke depan diskusi tadinya adalah bagaimana kita menjadikan itu menjadi entrepreneur hub-nya. Entrepreneur hub-nya. Nah, sekarang kita sudah kolaborasi nih dengan Indonesia kan ada program melalui Kampus Merdeka ya. Program Ganesha Ganesha Entrepreneur Academy. Ganesha digital Academy ya. Jadi kita akan melibatkan anak-anak Kampus. Kurang lebih ada 750 orang nanti anak kampus diwadahi dalam satu program. Ya. Kemudian UMKM-nya nanti menjadi tempat mereka magang dan sekaligus memberikan kontribusi digital, Ya. apakah membuat website atau membuat company profile atau membantu apa-apa yang kaitan dengan digital. Jadi anak kampus nih, jadi mereka take and give nih. Ya. Jadi mereka memagang di situ, tapi harus ada sesuatu yang diberi. Beri ya. Dan itu semua anggarannya dari Kementerian ya. Dari kementerian. Bukan dari kita fasilitasi program dan fasilitasi untuk ketemu dan melakukan kurasi UMKM ya. Dan bahkan sekarang juga ada program serupa dari inkubator bisnis Indonesia juga untuk membuat program-program. Nah ini kita ingin seperti tadi di Plut inilah akan menjadi entrepreneur hub-nya, jadi entrepreneur hub-nya di situ. Jadi di situ akan menjadi luar ketika nanti kita ingin mengembangkan bisnis mungkin di skala mikro sampai dengan besar. Orang dapat bukan di situ, ketemu di situ, ngobrol di situ. Kalau sudah klik ya udah jadi pasar yang bisa nanti berlanjut terus. Untuk menjadi peserta pelatihan itu ada syarat khusus Bapak, misalnya boleh perorangan datang ke Plut atau harus tergabung dulu di komunitas? Tidak mesti, kita sudah sebarkan informasi. Nanti kita jadwal bahwa minggu depan nanti kita berprogram hari ini, ayo di Plut ada layanan ini, siapa yang nanti ini silakan datang. Media sosialnya bisa mungkin disampaikan. Iya, nanti media sosialnya di Plut Buleleng. Plut Buleleng, iya. Jadi Semeton Buleleng bisa follow ya, bisa add pertemanan di FB Plut Buleleng. Semua terjadwal. Jadi Semeton Buleleng yang ingin mendapatkan informasi, konseling juga sudah ada jadwal hariannya Bapak. Nah itu yang mungkin program harian ya. Kalau yang lainnya kita buat program-program temporalnya. Itu ada khusus yang pelatihan sehari, pelatihan 3 hari, pelatihan 2 hari itu sesuai dengan yang kita program. Termasuk juga kita tentang mindset kewirausahaan tadi, dari mulai bagaimana dia menjadi pelaku UKM, bagaimana membuat kemasan yang baik, bagaimana mengerti pemasaran, bagaimana dia berhitung. Nah, secara komprehensif ada pelatihannya khusus itu untuk yang temporal. Kemudian kita juga sekarang ini kita buat program namanya Road to UMKM. Ya. Jadi Road to. Jadi kita tidak hanya diam di Plut, tapi kita juga turba. Turun ke lapangan Pak ya. Jemput bola ya Pak ya. Kita besukan. Jemput bola ini. Jemput bola ya. Ini sudah hari keberapa nih? Sudah 3 kecamatan yang kita sasar. Nah, di situ kita beri solusi, bukan kita hanya mengimpun data atau apa. Iya. Nah, kemarin beberapa UMKM yang sudah kita datengin, kita ajak ngobrol ya, ajak ngobrol-ngobrol apa keluhannya, apa persoalannya, dan apa yang ingin mereka lakukan, dan kita di situ dampingi dengan tim pendamping. Karena saudara kemarin sudah terbit ya di PFP sudah kita langsung terbitkan di lokasi yang mungkin tidak ada risiko ya. Iya, betul. Karena kan semua sekarang lewat OSS. Iya. Kalau nanti mungkin yang ada risiko-risiko sedang atau agak tinggi kan mungkin nanti perlu ada risiko dari dinas terkait. Kalau yang risikonya rendah itu sebenarnya bisa dengan komitmen. Jadi bisa terbit langsung untuk NIB maupun PRT-nya masuk mungkin kemasannya. Dan menariknya itu muncul ternyata produk-produk baru udah tumbuh kan.
Sudah tumbuh tapi ya, kami nggak bisa, belum terakses BPOM Pak, kami belum terakses namanya. Nah ini yang menjadikan kita semakin semakin bersemangat lagi untuk ternyata harus kita perlu dampingan secara terus. Nanti hasilnya ini kita akan lakukan dampingan intensif, apakah itu bagi ke lapangan atau nanti kita ajak mereka kita kumpulkan lagi yang mungkin ya klaster perizinan kita melalui perizinan, yang klaster persoalan yang kemasan kita ajak untuk kemasan yang lainnya. Itu termasuk di hari Senin ya, hari Senin itu juga kita layanan untuk kemasan juga, untuk bagaimana membuat logo, desain Di Plut itu Pak ya. kemasannya. Ya, gitu. Dan intinya kolaborasi. Maksudnya nanti kami juga merancang Plut goes to school, jadi kita akan ke SMK. Karena SMK ini kan punya kelas-kelas wirausaha. Iya. Jadi kita ingin melibatkan mereka untuk menjadi ini pendampingnya juga UMKM. Jadi tentu SMK dengan kan ada tatap muka, ada digital SMK, ada yang mungkin lainnya di urusan vision atau apa, kita bisa ajak mereka. Sehingga semakin banyak yang kolaborasi, kami yakin nanti Plut ini akan betul-betul menjadi entrepreneurship hub lah, entrepreneur hubnya Buleleng ya. Karena ini perlu kerjasama semua pihak dan support dukungan semua komunitas dan kampus. Baik Bapak, tadi kan sudah disampaikan nih fasilitasi dari Dinas Dakperinkop, baik itu berupa latihan, jadwal, dan apapun itu bisa dicek langsung di sosial medianya. Nah Pak Bli, selain ada pertanyaan dari kita, ada juga nih pertanyaan dari netizen. Siap. Mungkin saya bacakan yang pertama ya. Oke, dari username EKC. Izin bertanya Min, bagaimana cara untuk bisa mengikuti pelatihan UMKM? Wah, itu sudah dijawab. Iya. Oke. Next Mbak, untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin. Ini ditujukan ke Bapak Kadis nih. Bapak Kadis, gimana sih caranya agar bisa menjadi UKM binaan dinas? Dari Bapak Widiasa pertanyaannya. Apa tadi? Agar bisa menjadi UKM binaan dinas. Iya. Ada syarat khusus? Syarat khusus tidak ada, gampang ya. Satu, tunjukkan bahwa Anda punya produk atau berkeinginan untuk membuat produk UKM. Jadi Anda mungkin ingin, Pak, saya kok senang dengan minyak ya, minyak SCO ya Pak ya. Bisa nggak nanti kami dilatih sampai ya? Silakan di eksperimen dulu lah kan. Biasanya kan itu tidak semua harus dari kita kan. Kadang-kadang mereka mungkin punya pengalaman apa buat diperbaiki lagi dan boleh konsul dengan karena kan ada namanya kita business counseling ya, tidak mesti harus sudah jadinya ke sana, yang mungkin baru rencana bisnis boleh konsultasi nanti kita kapanpun itu. Kalau yang tadi agar menjadi binaan boleh mampir itu kan ada bisa ngopi di sana ya, Senin sampai Jumat ya Pak ya. Kedai Singa Muda. Ketemu Pak Pasar nanti kan. Siap. Ketemu jawabannya. Syukur kami ada di situ. Kita bisa sharing diskusi dan tidak ada ini karena itu kan rumahnya UMKM. Jadi siapapun yang ingin menjadi pelaku UMKM, yuk datang ke Plut aja. Datang ke Plut saja ya. Jangan sungkan-sungkan. Itu namanya rumah UMKM. Enggak masalah. Yang mau jadi UMKM enggak singgah enggak mampir ke rumah. Betul. Iya, jadi Semeton Buleleng jangan khawatir. Sekarang kita sudah punya rumah UMKM di Plut ya, pusat layanan usaha terpadu ya Bapak ya. Buleleng luar biasa sekali. Jadi ada konselingnya juga, kemudian akan didampingi juga. Curhat boleh Bli? Boleh sekali Bu. Kepada Bu Dewi udah punya pengalaman. Oke, baik. Ini the last but not the least ya Bli ya. Apakah ada harapan ke depannya untuk kelangsungan UMKM di Kabupaten Buleleng ini? Oke. Mungkin yang terakhir mungkin ingin disampaikan adalah kembali lagi kami sampaikan kepada pemirsa semuanya. Jadi kami mewakili dari Wirausaha Muda Singaraja, saya mewakili dari organisasi Wirausaha Muda Singaraja. Mungkin closing statementnya adalah kalau bingung mulai dari mana, mulailah dari hal yang paling kecil dan mulailah di tempat Plut. Karena kenapa? Karena harapan kami adalah semua UMKM besar
kami semua di sana tidak ada saling yang namanya berbenturan untuk berkompetisi. Kami di sana adalah bersinergi, berkolaborasi, tentunya adalah untuk saling bertumbuh dan maju bersama sesuai dengan tagline di koperasi juga. Jadi kalau misalkan mulainya dari mana, ya mulai dari hal yang paling kecil dan tempat sudah disediakan, dan kami berharap besar bahwasanya seperti yang Pak Kadis sampaikan, andai kata kita punya pengalaman, punya misalkan networking yang bagus, siap dong di Pluit. Tapi andai kata belum bisa, misalkan memulai dari kecil, jadi bisa tempatnya di sana juga. Dan Wirausaha Muda Singaraja siap menjadi wadah untuk anak-anak muda yang ingin berwirausaha. Jadi jangan malu andai kata belum memiliki usaha. Justru karena belum memiliki usaha, kita bergabung dengan orang-orang yang lebih pengalaman. Karena risikonya akan jauh lebih kecil. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan. Jadi bisa sharing-sharing gambling ya. Oke. Baik, untuk Bapak Kadis, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Semeton Buleleng yang ingin memulai usaha atau sudah berusaha juga? Baik ya, bagi Semeton Buleleng ya, semua khususnya yang akan menjadi UMKM atau Semeton UMKM hebat Buleleng. Yang pertama, ayo kita bangga nanti menjadi pelaku UMKM. Karena kalau sudah kita menjadi pelaku UMKM, berarti sekarang itu akan menumbuhkan geliat ekonomi kita ke itu. Harapan kami tentu ayo tetap menjadi pelaku UMKM yang hebat dan tangguh dan luar biasa. Karena seperti yang saya kutip itu ada yang pesannya Bapak Jack Ma itu kan dia sesungguhnya tidak ada orang yang tidak bisa sukses, tapi yang ada itu orang yang kurang punya mimpi dan tidak mati-matian untuk mengejar impiannya yang sudah dinamakan. Jadi pelaku bisnis ya, pelaku UMKM harus mengejar ya, punya target ya untuk menjadi UMKM yang tangguh, adaptif dan inovatif, dan selalu mengembangkan kerjasama berbagai. Untuk itu kami menyarankan kepada Semeton UMKM Buleleng atau masyarakat Buleleng, kita sudah ada pusat layanan usaha terpadu Kabupaten Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng. Selain UMKM juga koperasinya, rumahnya koperasi juga, karena kita punya 414 koperasi dan sebenarnya 62.000 anggota koperasi yang ada 1.700 lebih karyawan koperasi. Nah ini sebenarnya juga ruang Pluit ini mohon untuk bisa kita manfaatkan bersama untuk mewujudkan betul Buleleng menjadi Buleleng kuat. Buleleng bisa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kadis, terima kasih Beli Pasar. Semoga nantinya UKM di Buleleng ini semakin maju nih Pak Nge, karena ekonomi yang kuat itu tentu didukung oleh UMKM yang kuat juga. Jadi jangan takut untuk memulai usaha. Kalau memang perlu pendampingan, silahkan datang ke Pluit. Jadi jadwal juga sudah diinformasikan di media sosial resmi Pluit Buleleng. Dan tentu saja rekan-rekan di Wirausaha Muda Singaraja ini akan sangat siap untuk membantu. Gandengan tangan. Baik, terima kasih Bapak Kadis dan Beli Pasek selaku narasumber karena sudah mau membantu untuk menginformasikan dan menyebarluaskan informasi UKM sebagai roda perekonomian Buleleng. Semeton, jangan ragu untuk menjadi pelaku usaha. Sekian podcast Bikom episode kedua pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya setiap hari Selasa. Sampai jumpa. Om Santi.